Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi mala'a quluba awliyaihi bimahabbatihi wa ikhtassa arwahahum bisyuhudi 'azamatih. Wa hayya asrarahum lihamli a'ba'i ma'rifatih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Tasliman biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'd. Para pemirsa dan sahabat-sahabat sekalian, kita menginjak hikmah al-hikam. Ini hikmah yang ke-132 sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Ma sahibaka illa man sahibaka wa huwa bi'aibika alim. Walaysa dzalika illa maulakal karim. Jadi tak ada sahabat yang sesungguhnya, ada sahabat itu yang paling dekat dengan kita, dengan sejati yang sesungguhnya, sahabat sejati yang sesungguhnya, kecuali adalah sahabat yang mengenal aib-aibmu, cacat-cacatmu dengan total. Ya, justru itu adalah sahabat sejati. Dan tidak ada lagi sahabat sejati seperti itu kecuali yang mengenal seluruh aib-aib kita, kecuali adalah Tuhan kita yang Maha Pemurah, Maha Mulia. Ya. Nah, ini menggambarkan bahwa kalau kita menyadari bahwa Allah yang menutupi aib-aib kita, ya, Dia yang juga mengenal seluruh aib-aib kita, ya harus kita sadari juga betapa Dia sangat maha dekat dengan kita dan maha peduli kepada kita. Jangan sampai kita ini mencurigai Allah, apalagi suudzon kepada Allah. Allah ini kok tidak memberikan satu pakaian yang indah, ya, kepadaku sehingga aib-aibku tampak misalnya. Jangan, kita tetap harus husnudzon pada Allah. Allah juga yang akan menutupi aib-aib kita. Nah, karena Dialah yang tahu aib kita sebenarnya. Kita sendiri ini ketika melihat diri, mengoreksi diri sendiri, refleksi tentang aib-aib kita. Mungkin berapa persen yang kita kenal tentang aib kita? Enggak sampai 1% yang kita tahu tentang diri kita. Tapi kalau Allah itu mengenal semua aib kita. Per detik, per 0, sekian ribu detik ada aib kita. Jangan pernah kita menyombongkan diri atau makanya disebutkan dalam hadis yaitu al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman. Kita ini malu di hadapan Allah. Itu namanya haya'ul qalbi. Ada dua malu, satu haya'ul qalbi, malunya hati kita karena terus-menerus dipandang oleh Allah. Ada haya'ul wajhi, malu di hadapan publik, di hadapan makhluk. Ya. Takut kalau cacat-cacat kita tampak di hadapan publik. Nah, itu namanya haya'ul wajhi. Maka Rasulullah SAW pernah bersabda kepada para sahabat-sahabatnya, istahyu minallahi haqqal haya. Malulah kamu kepada Allah, benar-benar malu. Artinya benar-benar malu itu sampai ke dalam jiwamu, hatimu itu terus-menerus dipandang oleh Allah. Itu. Qalu, para sahabat menjawab, inna nastahyi walhamdulillah. Nabi, kita ini malu, alhamdulillah bisa malu Nabi. Tapi apa jawab Nabi? Qala laisa dzak,
bukan begitu. Gitu. Walakin al-istihya'u minallahi haqqal haya an tahfadzar ra'sa wa ma wa'ya wal budna wa ma hawa. Jadi maksudnya kita ini malu dari Allah, benar-benar malu itu antara lain kamu ini harus menjaga seputar kepala, itu artinya mata, telinga, lesan, seputar kepala, hidung, ya harus dijaga betul, Itu kalau Anda benar-benar malu kepada Allah. Kemudian seputar perut itu ya soal makanan, halal apa haram, kekenyangan atau tidak, atau seputar perut soal farji, soal kelamin dan sekitarnya harus dijaga betul. Itu kalau Anda merasa benar-benar malu, ya. Itu dawuhnya Kanjeng Nabi. Wa tadhkurul qabra wal bila. Anda juga harus ingat kematian dan cobaan di dalam kubur. Kematian itu sangat-sangat dahsyat. Dengan begitu kamu akan terus merasa malu di hadapan Allah. Gitu. Faman fa'ala dzalika faqad istahya minallahi haqqal haya. Siapa yang bisa berbuat demikian, Anda benar-benar malu di hadapan Tuhan. Malu yang sesungguhnya. Nah, ini. Karena memang Allah lah yang maha tahu aib-aib kita. Jadi kita renungkan betul-betul ya. Jadi Allah itu pertama ini ya, di dalam ungkapan Syekh Ibnu Ajibah, jadi kalau Allah itu, ini dalam menafsiri satu ayat, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi'anna lahumul jannah ya. Allah telah membeli jiwa dan harta orang-orang beriman itu dengan surga. Sudah dibeli kita ini. Masa kita enggak, lalu kita itu sudah dijamin dengan keimanan kita. Lalu kita itu jiwa dan harta kita ini sudah dibeli oleh Allah. Masa kita enggak memiliki rasa malu, membiarkan kemaksiatan kita, membiarkan harta kita, membiarkan jiwa kita dalam waktu dan usia yang penuh dengan sia-sia misalnya. Nah, karena itu ayat ini menggambarkan mengenai al-bisyarah, satu bentuk kabar gembira ya, motivasi lah ya. Bi'adamir rad bil aibi li'anal mushtari alimun bih. Allah itu tidak menolak aib kita, karena Allah sang pembeli jiwa dan harta kita itu tahu juga. Dia yang tahu. Itu pun masih dibeli oleh Allah. Bayangin, apa enggak malu kita ini? Ya. Yang kedua, ya. Liyusallimal abdu nafsahu ilahi fayatawalla tadbirahu idh la yatimmu bai'un illa bitaslim. Jadi kita ini ya harus menyerahkan, yang kedua ini harus menyerahkan diri kita kepada Allah. Biarlah diriku ini diatur oleh Allah. Kita dengan, kalau sudah merasakan diri kita diatur oleh Allah, maka kita ini syukur, ridho, berserah diri, tawakal, cinta. Karena tidak ada aturan terbaik dimanapun kecuali aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu, ini yang harus, makanya dalam transaksi jual beli, Allah sudah membeli kita ya harus kita serahkan.
Sudah dibeli, masa kita nggak menyerahkan diri kita dan harta kita kepada Allah? Ya, serahkan. Sudah dibeli kok. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, idharon litamamil fadli min duhurin nisbah lillahi ta'ala wa dzikrus suhbah fi janibil haq. Jadi yang ketiga, Allah menampakkan keparipurnaan anugerahnya kepada kita semuanya dengan menisbatkan, mengaitkan semua itu hanya untuk Allah dan dari Allah dan kepada Allah. Bayangkan tidak ada sesuatu ekspresi yang lebih sempurna dari apapun kecuali bahwa ketika kita sholat misalnya, ketika kita puasa, ketika kita berbuat baik, itu tetap hambaku kaitkan semuanya itu kepadaku. Dan Allah menerima pengaitan itu yang memang seharusnya atau keniscayaannya memang demikian. Jangan kamu kaitkan pada dirimu sendiri. Oh, ini hasil kerja kerasku, karyaku, iniku. Ini nggak punya malu namanya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, inilah karena itu wa khairu man tashabu man yatlubuka laka la li syai'in ya'udu minka ilaih. Sebaik-baik yang kamu sahabati. Maka ada doa antas sahibu fis safar. Ya Allah, engkaulah sahabat dalam bepergianku, menyertaiku, ya peduli kepadaku, mengaturku, dan seterusnya. Maka sebaik-baik sahabat adalah sahabat yang menuntutmu untuk kepentinganmu. Itu sahabat sejati. Menuntutmu, tapi untuk kepentinganmu. Seorang kiai, seorang ulama dengan para muridnya menuntut para muridnya belajar. Itu untuk apa? Ya untuk kepentingan para santrinya misalnya. Penguasa yang baik membuat aturan ini dan seterusnya untuk kepentingan rakyatnya, bukan untuk kepentingan kekuasaannya, bukan. Nah itu. Hal yang sama, Allah Subhanahu wa taala ini menuntut kita melalui perintah dan larangannya di Quran dan seluruh akhlak di dalam Al-Quran, seluruh pelajaran di dalam Al-Quran, itu semua demi kepentingan hambanya. Allah enggak punya kepentingan apa-apa. La li syai'in ya'udu minka ilaihi. Sama sekali Allah tidak memiliki kepentingan misalnya agar semuanya ini, upayaku ini akan membuat Allah beruntung misalnya. Allah menjadi bahagia, Allah menjadi lebih hebat lagi, lebih agung lagi karena ibadah-ibadahku. Tidak. Keagungan Allah tidak akan bertambah gara-gara taat kita. Hal yang sama, keagungan Allah juga enggak sama sekali berkurang kalau seluruh umat manusia ini maksiat, ingkar, bahkan kufur pada Allah. Na'udzubillah. Itu tidak membuat Allah berkurang sama sekali. Nah, ini mari kita renungkan semuanya, karena itu Allah menyebutkan dalam Quran la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Jadi Allah itu, karena Allah itu tidak memiliki kepentingan sama sekali di balik seluruh perintah dan larangannya ini, maka Allah tidak berhak dimintai pertanggungjawaban. Karena Allah tidak berhak dimintai pertanggungjawaban, jangan pernah mempertanyakan takdir Tuhan. Tuhan kenapa sih kok begini? Mestinya kan harusnya begini yang hebat itu Tuhan, bukan begitu. Anda tidak berhak sama sekali karena yang punya kepentingan Anda sendiri. Dan Allah membimbing
agar kepentingan kita ini terpenuhi dengan sempurna. Maka Allah membuat ajaran-ajaran agama ini melalui kitab dan sunnahnya Rasulullah SAW. Semua kembali kepada kepentingan kita, bukan kepentingan Allah. Allah nggak butuh, ya Allah nggak butuh. Nah ini jadi dari situlah kita ini juga harus memiliki kedekatan. Kedekatan dengan siapa? Mayyusiluka ilaihi. Orang. Nah, ini kalau secara syariat ya, secara thariqah, secara syariat. Orang yang menghantarmu supaya wusul nyambung kepada Allah. Ya hakikatnya yang menyambungkan semua itu Allah. Tetapi secara syariat kita karena belum mengenal Allah dengan sesungguhnya, belum nyambung betul dengan Allah dengan sesungguhnya, ya kita harus dekat, bersahabat, berdekat, berguru kepada orang yang bisa menyambungkan jiwamu kepada Allah. Nah itu ya. Nah, yang hakikatnya ya yang bisa menyambungkan kedekatan kita ya Allah itu sendiri memang. Allah itu sendiri. Maka jadikanlah Allah itu as-sahib, sang sahabat sejati. Tempat kita mengadu, tempat kita berdoa, tempat kita menghibah. Ya. Dan sahabat sejati akan mengenal aib, seluruh aib-aib kita, dan dia juga yang bisa menutupi aib-aib kita. Jadi syukur kita ini nggak habis-habisnya sebenarnya. Ya, syukur kita itu nggak habis-habisnya. Jangan sampai berhenti bersyukur. Karena syukur itulah yang membuka tirai-tirai keindahan kehendak dan kuasanya Allah kepada kita semuanya. Saya kira itu hikmah mengenai kesahabatan kita, ya. Dan ada di depan bahkan disebutkan la tashab man la yunhiduka haluh wala yadulluka 'alallahi maqaluh. Janganlah kamu bersahabat, berguru, berdekat-dekat, berintim ria dengan orang yang tidak menunjukkan halnya, jiwanya, dan wacananya, ucapannya, dalilnya menuju kepada Allah. Menuju kepada Allah. Bukan menuju kepada sukses dunia, bukan menuju kepada sukses akhirat pun sesungguhnya artinya adalah sukses menuju kepada Allah. Orang sukses akhirat dapat surga, tapi kalau dia tidak bertemu Allah, itu adalah neraka sebenarnya. Itu adalah jahanam sesungguhnya. Nah, itu ya. Jadi itulah maka mari kita bersahabat kepada siapapun yang membangkitkan, memberi motivasi untuk menuju kepada Allah. Apapun itu. Apakah itu didasari oleh lingkungan, kehidupan nyata, faktor sosial dan politik, maupun apapun, kalau itu harus diambil renungan agar semua itu untuk membangkitkan kita menuju kepada Allah. Ayo kita sahabati orang-orang seperti itu. Demikian wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.